Trump kembali ke Gedung Putih, dan dunia langsung diguncang. Hampir semua negara dihajar tarif impor. Tapi anehnya, Indonesia kena paling parah, tarif 32%. Ini bukan sekadar kebijakan ekonomi. Ini peringatan keras dari Amerika. Pada April 2025, Presiden Trump mengumumkan tarif global baru, 10% untuk hampir semua produk impor. Langkah ini mengguncang pasar dunia, dari Asia sampai Eropa, semua kelabakan. Tapi Indonesia kena lebih dari 3 kali lipat, 32%. Pertanyaannya, kenapa kita? Apa karena kita mulai mandiri? Apa karena Amerika khawatir Indonesia sudah tak bisa lagi dikendalikan? Satu hal yang jelas, tarif ini bukan sekadar angka, ini pukulan yang bisa memukul balik kalau kita tahu cara melawannya. Amerika pikir kita akan diam, mereka pikir tarif 32% akan membuat Indonesia merunduk. Sayangnya mereka keliru besar. Di bawah komando Presiden Prabowo, Indonesia tidak hanya bertahan, tapi justru memutar arah strategi nasional. Tak perlu koar-koar di media, tak perlu gertakan kosong. Yang kita lakukan justru lebih menakutkan, membangun kekuatan dari dalam. Prabowo mempercepat hilirisasi sumber daya alam, smelter nikel, industri baterai, dan pengolahan tembaga mulai digenjot. Kita tak mau lagi ekspor bahan mentah murah ke negara asing, termasuk Amerika. Ini bukan gertakan, ini perubahan fondasi. Amerika bisa kenakan tarif semaunya. Tapi kalau Indonesia tak lagi kirim bahan mentah, mereka akan teriak sendiri. Di tengah tekanan Amerika, Indonesia diam-diam mendekat ke BRICS, sebuah langkah strategis yang membuat Washington mulai gelisah. BRICS bukan sembarang blok. China, Rusia, India, Brasil, Afrika Selatan, negara-negara yang tak lagi mau tunduk pada sistem ekonomi lama. Dan kini, Indonesia siap masuk lingkaran itu. Apa artinya? Kita mulai perlahan melepas ketergantungan pada dolar. Transaksi antar negara mulai beralih ke mata uang lokal. Sistem pembayaran baru dibangun, dan Indonesia punya satu senjata yang negara-negara BRICS butuhkan, sumber daya alam. Masuk ke BRICS bukan sekadar politik. Ini taktik jangka panjang, agar Indonesia tak bisa lagi ditekan lewat tarif, dolar, atau sistem sepihak Amerika. Amerika bisa naikkan bea masuk sesukanya, tapi mereka tak bisa hentikan satu fakta, Indonesia kini punya banyak pilihan, dan Washington bukan lagi satu-satunya meja. Januari 2025 jadi momen bersejarah. Indonesia resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS, dan inilah salah satu langkah paling strategis. Dalam sejarah kebijakan luar negeri Indonesia modern, BRICS bukan sekadar aliansi dagang, ini adalah gerakan global yang ingin mematahkan dominasi ekonomi Amerika dan sistem dolar. Warrior dan kini Indonesia berdiri di dalamnya. Bersama China, Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan, kita ikut membentuk tatanan baru dunia. Masuknya Indonesia langsung mengguncang, karena kita tidak datang dengan tangan kosong. Kita bawa nikel, tembaga, batu bara, sawit, dan gas alam, semua yang dunia butuhkan. Amerika panik? Jelas, karena ini artinya tekanan lewat tarif tak lagi ampuh. Dolar tak lagi satu-satunya alat tukar. Dengan BRICS, Indonesia bukan lagi pemain pinggiran. Kita kini jadi bagian dari meja kekuasaan global. Dan itu membuat Washington tak bisa tidur nyenyak. Amerika menaikkan tarif, berharap ekonomi Indonesia lumpuh pelan-pelan. Tapi Prabowo menjawabnya dengan cara yang tak mereka duga, membangun kekuatan dari anak-anak kita sendiri. Program makan bergizi gratis bukan sekadar soal isi perut. Ini adalah strategi besar untuk membentuk generasi unggul, sehat, dan kuat. Anak-anak yang tumbuh dengan gizi cukup akan menjadi tenaga kerja yang lebih cerdas dan produktif. Inilah investasi jangka panjang, yang hasilnya bisa mengguncang dominasi ekonomi global. Dan di balik itu semua ada efek ekonomi langsung. Jutaan ton beras, daging, telur, sayur, dan buah lokal akan terserap. Petani untung, peternak hidup, UMKM pangan bangkit. Ini bukan bansos. Ini penggerak ekonomi nasional dari desa sampai kota. Amerika boleh bangga dengan industrinya, tapi Indonesia kini membangun kekuatan lewat sumber daya manusianya sendiri. Dan saat generasi baru tumbuh lebih cerdas dan mandiri, maka tarif 32% itu akan terlihat sebagai langkah panik, bukan strategi.
Jika ada satu langkah Indonesia yang benar-benar bikin Amerika kepanasan, maka itu adalah hilirisasi. Dulu, Indonesia dikenal sebagai tukang ekspor bahan mentah murah. Biji nikel, batu bara, tembaga, semua dikirim keluar, lalu dibeli kembali dalam bentuk produk mahal. Indonesia rugi, negara maju untung. Tapi itu dulu, di bawah komando Presiden Prabowo, Indonesia melanjutkan dan mempercepat hilirisasi. Pabrik smelter dibangun. Ekosistem baterai kendaraan listrik mulai tumbuh. Industri pengolahan mineral naik kelas. Kita tak mau lagi hanya jadi buruh dalam rantai pasok global. Dan ini memukul keras kepentingan Amerika, karena artinya perusahaan raksasa mereka tak bisa lagi seenaknya dapat bahan baku murah dari Indonesia. Mereka harus beli produk jadi dengan harga dan aturan kita. Itulah sebabnya tarif 32% itu muncul. Itu bukan sekadar kebijakan dagang, itu reaksi panik. Tapi Indonesia sudah terlanjur bangkit. Hilirisasi sudah berjalan. Dan efeknya sudah terasa. Ekspor naik. Lapangan kerja bertambah. Dan posisi tawar kita menguat. Amerika boleh bicara soal kebebasan pasar. Tapi ketika kita main cerdas di level yang sama, mereka malah mulai menutup diri. Amerika menaikkan tarif 32%, berharap Indonesia terpojok dan minta ampun. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, dunia mulai melirik ke arah kita. Negara-negara BRICS menyambut kita dengan tangan terbuka. Afrika, Amerika Latin, hingga Timur Tengah mulai menjajaki kerjasama, karena mereka tahu Indonesia bukan lagi anak bawang dalam percaturan global. Kita punya segalanya, nikel, emas, tembaga, batu bara, gas alam, sawit, dan pasar dalam negeri yang besar. Tapi lebih dari itu, kita punya keberanian untuk menentukan arah sendiri. Ketika negara lain takut melawan tekanan ekonomi Amerika, Indonesia justru melawan balik dengan strategi. Dunia melihat ini sebagai sinyal kuat. Indonesia bisa jadi poros baru kekuatan ekonomi global. Tak sedikit negara kini ingin masuk ke dalam orbit kerja sama Indonesia. Investasi masuk. Aliansi dagang baru terbentuk. Bahkan beberapa kekuatan Eropa mulai bersikap lunak. Takut kehilangan akses ke pasar dan sumber daya kita. Dan inilah yang paling menampar Amerika. Negara yang mereka tekan justru bangkit dan dicari banyak pihak. Seperti bumerang, tarif 32% itu malah membuat Indonesia makin bersinar. Amerika mengira dengan tarif 32%, mereka bisa menjepit ekonomi Indonesia dan mengendalikan arah pasar global. Tapi mereka lupa satu hal. Dunia sudah muak dengan dominasi dolar. Di dalam BRICS, Indonesia kini ikut mendorong agenda besar de-dolarisasi. Sebuah gerakan global untuk memotong ketergantungan pada dolar Amerika dan mulai menggunakan mata uang lokal dalam perdagangan internasional. China dan Rusia sudah memulainya, Brazil dan India ikut menyusul. Dan kini Indonesia, dengan seluruh kekayaan alamnya, mulai menawarkan perdagangan dalam rupiah, yuan, atau bahkan mata uang BRICS bersama. Apa dampaknya bagi Amerika? Besar. Karena selama ini, kekuatan ekonomi mereka bukan dari produksi, tapi dari monopoli finansial, memaksa dunia memakai dolar. Kalau dunia tak lagi pakai dolar, maka dominasi mereka ambruk pelan-pelan. Mereka tak bisa cetak uang sesuka hati untuk beli sumber daya dari negara lain. Dan Indonesia tahu persis bahwa tarif dagang hanyalah alat bertahan sementara. Serangan sesungguhnya justru datang dari sistem moneter. De-dolarisasi bukan slogan kosong. Ini langkah nyata, dan Amerika tahu jika Indonesia ikut menggerakkan ini, hegemoni mereka mulai dihitung mundur. Amerika boleh bermain kasar dengan tarif, tapi mereka harus sadar, Indonesia hari ini bukan Indonesia 20 tahun lalu. Kita bukan lagi negeri pengekor, kita bukan lagi negara yang rela diekspor bahan mentahnya, lalu beli mahal hasil olahannya. Kita punya arah sendiri. Kita punya presiden yang berani membela kepentingan nasional. Tarif 32% itu bisa jadi justru awal dari kejatuhan dominasi Amerika di Asia Tenggara. Karena setiap negara berkembang kini melihat contoh dari Indonesia. Melawan bisa, bangkit pun bisa. Dan inilah yang tak pernah mereka bayangkan, bahwa dari timur dunia akan lahir kekuatan baru, yang tak bisa dibeli, tak bisa ditekan, dan tak bisa dibungkam dengan tarif. Indonesia hari ini sedang membuka babak sejarah baru, menyusun kekuatan dalam negeri, memperkuat aliansi global, membangun ekonomi dari hilir, mengasah strategi dari akar rumput. Jika Amerika terus bersikap congkak, maka cepat atau lambat,
tekanan itu akan kembali ke mereka sendiri sebagai bumerang yang mematikan. Dunia sedang berubah, dan Indonesia ada di tengah pusaran perubahan itu. Bukan sebagai penonton, tapi sebagai pemain utama.